Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Jumpa kembali dengan channel Jarkin Changyun. Salam sehat selalu, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini saya hadir ke kebun kaitannya dengan memenuhi sebagian pertanyaan daripada sahabat tani, bagaimana caranya menanam bibit yang dari cabutan agar bisa hidup, bisa tumbuh dengan subur seperti apa. Ini insya Allah lewat tutorial singkat ini akan kita suguhkan. Untuk itu ikuti terus saudara-saudaraku para sahabat tani agar panjenengan bisa mempraktekkan nanti apa yang saya praktekkan. Saudara, setelah saya itu tadi mengambil ini tadi ipukan pohon pete yang sudah kurang lebih 1 tahun, nanti akan kita tanam kembali supaya nanti bisa tumbuh dengan baik. Ini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, nanti ini semua akaran dan lumut-lumut dibersihkan. Kalau sudah selesai nanti ditiriskan biar kering. Nah, setelah kering nanti diberi perangsang akar agar ini nanti cepat tumbuh. Nanti caranya nanti cuci bersih seperti ini nih akarannya, ini dicuci bersih. Nah, di air yang mengalir nanti tepat ini lumut-lumutnya juga harus bersih ini. Ini nanti kalau sudah bersih semua, bersih semua ya. Nah, ya seperti ini nanti dikeringkan ya, dikeringkan dulu. Dari sini ke sana nanti diberi perangsang akar ya, cara-cara perangsang akar biar nanti ini lekas tumbuh lah. Kemudian di batang atasnya juga nanti tetap seger gitu ya. Jadi ini saya sudah mencabut cukup banyak, ada sekitar 45. Prosesnya ini dengan saya cuci ya, cuci. Nanti setelah bersih semua dari pangkal batang sampai perakaran, nanti satu persatu dikeringkan begitu. Dikeringkan tidak dijemur tapi cukup diangin-anginkan seperti ini nanti. Nah, ini setelah kering ya, baru nanti kita olesi perangsang akar ya. Jadi langkah yang pertama setelah kita mencabut bibit apa saja yang akan ditanam kembali, apakah pohon pete ataupun pohon durian ataupun pohon buah-buahan yang lain. Ini caranya supaya nanti insya Allah bisa tumbuh dengan baik gitu. Caranya ini tadi dicuci, pokoknya cuci bersih, dibersihkan lumut-lumutnya ya, saya ulang lagi, dibersihkan lumut-lumutnya, kemudian nanti ditiriskan dan baru diolesi. Untuk itu ikuti proses selanjutnya, nanti setelah kering baru kita olesi perangsang akar yang cepat. Tunggu, ikuti terus sesi selanjutnya. Setelah tadi ini khususnya bibit pete yang sudah 1 tahun sudah saya cuci, ini dicabut kemudian dicuci di air yang mengalir. Proses selanjutnya adalah tinggal penjemuran, tapi tidak boleh diterik matahari. Jemurannya itu jemuran di angin-angin saja, jadi di atas seperti ini biar nanti akarannya kering ya. Jadi kita jejer-jejer dulu lah, jejer di tempat yang teduh tapi ada anginnya begitu kan, nanti otomatis kering tidak keberangan, tidak terkena sinar matahari. Nah, kita jejer seperti ini saudara-saudara ya, jejer seperti ini. Kita sekitar 15 menit, nanti kita tunggu lah 15 menit ya. Insya Allah sudah agak kering ya. Setelah kering baru nanti di pangkal ini semuanya kita olesi dengan perangsang akar, saudara, perangsang akar. Harapannya nanti di ini bagian-bagian ini yang sudah kita bersihkan tadi di air yang mengalir bersih, ini lumut-lumut juga sudah bersih semua.
Ini nanti kita olesi perangsang akar. Nah, harapannya nanti setelah ditanam di tanah, ini pohon-pohon kita ditanam di tanah ini, proses stres daun-daun mungkin bisa ini rontok tapi tidak mengapa, tapi pada saatnya akan tumbuh tunas-tunas. Ini biasanya seperti itu. Apakah pohon pete, ini pohon pete, atau mungkin pohon kopi yang dicabut, atau mungkin pohon durian, pohon jeruk, dan lain sebagainya. Caranya kalau saya ini tadi, kalau yang cabutan tidak dipolipek, akan langsung ditanam. Ini sininya benar-benar nanti harus diolesi dengan perangsang tumbuhnya akar. Ini kan tinggal akar tunggang, nah ini akar serabutnya kan belum pada muncul. Nah, nanti dengan di daerah sini diolesi perangsang akar, nanti selang 1 bulan itu kelihatan bahwa pohon pete yang kita tanam kembali ini akan tumbuh, akan berhasil. Ini caranya seperti itu, saudara. Jadi nanti kita teruskan dengan proses bagaimana cara pengolesannya. Kita tunggu kurang lebih 15 menit kemudian. Adalah setelah ini kering ya, bibit pete ini kering, akan segera kita olesi nanti dengan perangsang akar. Kalau saya pakainya pakai Crofton ini merek ini, tapi panjenengan bisa merek-merek yang lain. Yang penting agar nanti bisa tumbuh subur, ini memang harus dirangsang dengan pupuk perangsang akar. Nah, ini setelah kita tuangkan ada 2 sendok tadi, dikasih airnya enggak usah banyak-banyak, yang penting nanti pekat seperti ini, dikubek ini seperti ini menjadi cairan pekat. Ini tidak berbahaya, makanya saya enggak pakai plastik ini, hanya pupuk ya. Nah, kalau terlalu encer ditambah lagi ini untuk sekitar 10 batang sampai 15-an batang. Ini agak ganjaran jadi tambah lagi. Oke, berarti ya sekitar 3 sendok. Kalau sudah menjadi cairan ini nanti tinggal diolesin di pangkal batang dan akar-akar yang sudah dibersihkan dari lumutnya seperti ini. Gampang sekali, saudara-saudara. Inilah ikhtiar usaha saya setiap akan menanam pohon, menanam bibit, tapi dari cabutan. Ini kan kemarin cabutan. Karena apa? Karena ada beberapa teman saya yang menanyakan bagaimana agar bisa cabutan itu ditanam bisa tumbuh, bisa hidup. Ini caranya gimana? Nah, ini caranya kita sampaikan. Jadi setelah kemarin mencabut, dibersihkan, dikeringkan, ini tinggal diolesi. Ini nanti pada saatnya di sini kan kalau dari tanam sekitar 1 bulan, ini akan tumbuh itu akarnya, dan di atasnya juga tunasnya akan mulai tumbuh. Nah, ini nanti dikeringkan juga, setelah kering baru ditanam. Begitu, saudara-saudara. Nah, ini ya sama, ini memang udah kering, jadi sudah bagus. Harapannya nanti sari pati daripada perangsang akar ini nanti, atau perangsang tunas, akan bisa bekerja efektif ya, efektif dan efisien. Ini seperti ini. Sudah tadi si perangsang tunas maupun akar sudah selesai. Nanti saya akan berangkat ke ladang, ke kebun untuk ditanam. Jadi dengan cara ini mudah-mudahan pohon pete kita nanti ditanam ini tumbuh dengan subur dan baik. Jadi ini caranya seperti ini, dulur. Dengan nanti kita panjatkan, kita tanam di kebun yang sudah kita siapkan. Baiklah, saudara-saudaraku, saya sudah sampai di kebun ya, di kebun yang akan saya tanami, khususnya adalah pohon pete yang sudah saya bawa dari rumah ini, yang tadi pagi kita sudah kasih daripada rangsangan penumbuh akar dan daun. Ini sudah saya bawa ke sini.
saya ditemani oleh karyawan saya. Itu simpel saudara, cuma caranya seperti ini. Setelah bibit siap ini karyawan saya bikin lubang yang seperti panca. Ini bisa pakai gejik kalau bahasa Jawanya, atau bisa pakai jugang nih, karena nanti cuma ya ditanam begitu saja. Dengan pertama disiapkan cakak atau anjirnya ini nanti untuk nyakap pohon pete yang akan ditanam oleh karyawan saya ya. Jadi cuma seperti itu alatnya. Insya Allah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ini bibit pete sudah di dikasih ramuan. Ini harus kurang dalam dikitnya gitu. Ini tanah yang di situ dipakai tangan, ya, dienet-enet biar nanti nempel pada pangkal daripada bibit pete yang tadi sudah diberi ramuan. Nah, setelah itu tinggal diratakan, diaduk dengan pancong ya, dengan pancong atau kayul. Nah, kayulnya di mana? Oh, itu di sana ini Pak, sana ya. Nah, ini nanti diratakan saja dengan pancong. Nah, setelah itu nanti bagian sini diikat dulu Pak Putih, ini diikat itu talinya ini ya, diikat dulu biar nanti tidak ada goncangan. Apalagi sekarang situasinya cok ekstrim, kadang-kadang hujan lebat, kadang-kadang campur angin. Nah, ini ditaleni seperti itu, diikat biar nanti tidak goyang-goyang. Nah, setelah diikat tinggal bagian bawah ini akan diaduk seperti itu. Insya Allah pada saatnya nanti kita lihat sekitar umur 2 minggu seperti apa. Kalau masih segar bugar daunnya ini, nanti insya Allah tanda-tanda akan berhasil dalam meliar atau menanam pohon pete yang dari cabutan. Saudara, kita lanjutkan kembali. Karyawan saya akan membuat lubang yang kayak tadi. Ini lubang yang kayak tadi akan dilubangi biar nanti pertumbuhan dikendorkan, tanahnya dikendorkan ya. Seperti tadi sudah disiapkan anjirnya, ini nanti sebagai pengikat agar nanti tanaman petenya ini akan hasilnya baik. Iya, tinggal yang ke dalam ini, yang ke dalam nanti untuk tempat pohon petenya. Iya, cukup Pak Tuti. Sekarang tinggal diambil bibitnya yang sudah disiapkan ini. Nah, itu boleh. Semuanya sudah diberi ramuan penumbuh akar ya. Iya, yang masuk semua putih-putihnya jangan dipaksakan. Iya, kalau belum dilonggarkan lubangnya ya, dilubangi lagi, dilonggarkan. Nah, jangan sampai akarnya dipaksa ya, harus benar-benar rileks. Nah, setelah itu diikat dulu, diikat dulu biar nanti hasilnya bagus ya, diikat untuk menahan goncangan. Nah, setelah diikat seperti tadi, diaruk dengan alat kayul atau pancong ya, nanti agar nanti bagian permukaan gijiknya disisihkan, gijiknya disisihkan biar tidak menghalang-halangi untuk ngaruh daripada tanaman. Nah, ini yang putih-putihnya harus kegaruk ya, yang putih-putihnya harus kegaruk, nanti ditekan-tekan pakai tangan ya, biar agak metal gitu ya. Saudaraku, tidak lama ya saudara-saudara proses daripada penanaman pohon pete ini seperti ini oleh karyawan saya. Masih diaruk biar nanti rapi dan tidak terlalu cepat tumbuhnya gulma. Oke saudara-saudara, salah ini 2 sampel saja, 2 contoh saja yang panjenengan nanti pada saatnya akan meniru daripada praktek saya. Silahkan, mudah-mudahan berhasil. Alhamdulillah saudara-saudara para petani yang saya cintai, praktek penanaman pohon pete cabutan
yang tidak melalui polybag ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya tanam bisa tumbuh subur, mendapat hujan yang cukup sehingga batang petai yang kita tanam tidak mengering, dan pada saatnya akan tumbuh akar sekaligus tunas-tunas yang pada akhirnya nanti akan menjadi pohon petai cabutan dari PE Carkitang Yun ini bisa tumbuh subur dan pada akhirnya mungkin akan ditiru ataupun dipraktekkan oleh para petani lainnya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa kita tularkan dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, khususnya para petani. Demikian saja dahulu channel Carkitang Yun. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan jasmani rohani agar selalu bisa beraktivitas dalam dunia pertanian. Terima kasih atas atensinya. Akhirul qoli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.